Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di podcast Bonrojo Records. Balik terus ya. Ya, kembali lagi. Lagi kembali. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa, Mas? Ih, mati nih. Is. Ayo ngomong kayak mati. Kita akan ngobrol tentang ini edisi apa ya? Kita mau merunut kita mau merunut pemetaan tentang black metal di kota Surakarta, di kota Solo dan sekitarnya tentunya. Ya, dan malam ini kita kedatangan Mas Julius dan Mas Jiwo dari dengkot loh ini. Makam. Kita kemana itu? Makam di black metal deh. Wah ya orang ngerti black metal baik. Iya. Ya sebelumnya memang beliau berdua ini adalah kalau di Pang ada Bang Gembur sebagai ketuan Pang. Ketuan Pang. Gini berarti apa, Mas? Ketuan black metal. Dan sosok ini adalah ketuan black metal yang mengawali pergerakan black metal di kota Solo pada khususnya. Aku ketemu sama beliau ini ya zaman dulu banget. Ya, zaman neng kono kae lho sing dia mau tak ceritake off the record. Saya tidak perlu menceritakan karena ternyata aibnya Kang Jiwo. Nek kowe pengen ngerti teh kono dhewe. Nek kowe ora pengen ngerti ya rasa. Mending kowe rasa ngerti wae lah. Kok ndak kowe pengen. Oke, sebelumnya matur nuwun Kang Jiwo, Mas dan Mas Julius sudah mendatangkan di kesibukannya menyelakkan datang ke podcast gorong-gorong ini. Podcast gorong-gorong yang gini-gini aja, nggak ada apa-apanya dibanding sama teman-teman yang lain lah. Tapi misi kita kan mulia sekali. Pengennya yang ngono terus. Muga-muga iso. Muga-muga lah. Bismillah. Amin. Ya sebelumnya apa kabar Mas Julius dan Mas Jiwo? Baik ya. Baik. Tenan lu iki. Tenang. Diselak-selak ke. Wah, alhamdulillah. Aku ngabari karo ndredeg ya ana. Tekane aku ora duwe nomor Kang Jiwo. Ini nomor Kang Julius. Mas saged ngrawi podcast yang tidak seberapa ini. Ajeng novel kenapa? Wis ngene. Oke. Wah, alhamdulillah langsung tak kabarkan di grup. Woi, iki black metal wis iso. Mari kita kulik black metal dari awal. Oke, sebagai pembuka, beliau ini adalah dua sosok founder dari band black metal Purba. Purba, saking lawase. Oh iya. Prasejarah. Kita generasi awal di kota Surakarta, Makam. Nah, ini adalah dua foundernya. Salah satu dari foundernya kan si Cito. Mas Julius dan Mas Jiwo. Siapa yang belum kenal dia, silahkan kenalan di sini. Sini. Kayak enak editingnya baik. Enak. Tapi sebenarnya ditampilnya apa, Mas? Oh iya. Ya kotak sumbangan kita peduli. Ya. Sebelumnya memang kita dirasa perlu untuk mendatangkan beberapa teman-teman yang di luar yang kebiasaan kita kan. Tapi emang ini adalah salah satu misi dari kita memetakan pergerakan musik side stream di kota Solo dan sekitarnya gitu. Memperkenalkan sejarahnya mungkin di Solo juga berkembang skena-skena black metal di waktu tahun lalu waktu tahun-tahun sekian. Cuman sekarang seperti apa mungkin itu tidak tercium oleh radar kita. Nah, ini mumpung ada dua sosok beliau ini maksudnya maksudnya ngono kuwi lah. Nah, ini akan kita kulik sekaligus ini sebagai sebuah pengetahuan baru buat kita khususnya dan masyarakat pada umumnya. Indonesia. Nek sing gelem ngrungokke, ra gelem ngrungokke ya ora apa-apa. Mantan. Ya dirungokke ya iso dano. Disetel. Itu musik. Oke.
pertanyaan pertama mungkin ya. Buat siapa saja sih. Monggo yang mau jawab. Sebenarnya pergerakan black metal di Indonesia itu dimulai tahun berapa sih? Monggo, coba Mas Jiwa atau Mas Julius. Black metal itu sendiri ya. Di Indonesia ya. Terus sampai masuk ke Solo akhirnya. Ya, dirunut tahun ya agak susah. Soalnya kan untuk awal-awal yang sepanjang saya tahu, saya alami awal-awal kita bikin sebuah band makam itu kan. Itu kan belum mengenal istilah black metal gitu kan. Ya, dari tahun-tahun 90-an itu kan namanya thrash gitu kan. Black metal. Jadi waktu itu ya apa yang kita tahu, kita dapat CD pertama itu waktu kita di Jogja itu kan. Ya. Kita punya dapat Hattori itu kan. Ini musik opo gitu kan. Ya selanjutnya kita cari dapat referensi yang lain. Jadi waktu itu kita dapat sama Darkthrone gitu kan. dan perlu ditambahkan proses untuk mendapatkan rilisan fisik Referensi rilisan rilisan Gitu fisik ya. dalam bentuk apapun, kaset, CD itu di era itu ya susah. Iya, Jadi kita iya, mesti grenjeng. Istilahnya apa itu Iya, grenjeng? grenjeng itu gandul sepur, menggandul kereta api. Belum seketat sekarang. Ke Jogja, hunting di flea market mana itu? Beringharjo. Beringharjo. Yus, itu. Dan itu waktu itu hanya perlu dipahami latar belakangnya itu niteni. Jadi mengidentifikasinya kan kita nggak tahu itu genre-nya apa. Jadi kan waktu itu belum paham ini black metal apa death metal ya. Oh iya. Yang penting ngobrol-ngobrol. Yang penting hangat-hangat. Ya wes langsung udah. Sesimpel itu. Tapi secara spesifik waktu berarti tidak bisa di Bisa ya. Jadi black metal sendiri kapan di Indonesia, terutama di Solo itu ya agak susah untuk Jadi ya isone ngomong kalau apa istilahnya ya? Aku nggak tahu. Mungkin kita nangkep seperti media yang bicara. Ya. Kalau kita kan isone nyeritake ya dari kita mulai kapan. ya. Lah masalah di Indonesia mulai kapan? Saya juga kemarin dulu waktu kita ke tempatnya Mas almarhum Mas Krisna kan ya dalam konteks itu untuk menanyakan Mas ada nggak sih yang seperti kita penikmat musik jenis ini, dan itu kan lalu kita diperkenalkan dengan teman-teman Bandung, Black Mass, Zelgat, Dry di Surabaya kayak gitu. Jadi nah mungkin teman-teman bisa cek lagi apakah maksudnya siapa yang paling duluan di era itu. Tapi kalau band Makam sendiri pada waktu itu aku tadi sempat didudui sebuah flyer tahun 96. Total Dead acaranya. Dan itu Makam wis main di situ. Itu apakah sebuah penanda band Makam berdiri atau sebelumnya sudah ada band Makam itu sendiri? Kalau sejarah makam itu sendiri itu kan memang sebelumnya kita belum menamai makam itu kan. Kita kan bikin band namanya Sacred Grave gitu kan. Itu Sacred Grave saya tahun 93 94 lah. Aku setahun nih. Ya. Jadi ya tahun-tahun itu kan sebenarnya orang-orang kayak yang pendiri awal itu kan dulu juga dia main band thrash yang saya ceritakan tadi era sekian itu kan. Si Supri itu kan dia sebelumnya kan punya band Kremator. Terus kita sama Petrus terus Jombot, terus kita bikin band Sacred Grave itu kan. Kita waktu itu ya baru cover sama semacam itu kan. Nah setelah 95 masuknya beliau si Jiwo kan, kita berubah nama menjadi Makam, dan pertama kali kita main atas nama Makam ya waktu di Total Death pertama itu. Itu sebagai penanda awal Makam mulai berdiri itu.
Dan Sacred Grave itu, jadi waktu Sacred Grave aktif, Ya. aku tuh ngikuti. Jadi Oh iya. bukan terus antah berantah, nggak kenal sama sekali enggak. Jadi kita ngikuti. Memoriku tuh masih inget di Beteng, lalu jadi mainnya tuh antar kampus, antar kampung. Main di acara 17-an, acara kampus, di Natalis kampus, kayak gitu loh. UTP barang mana enggak? UTP Unisri. Unisri ya. Unisri ya? Iya. Oh, UTP. Aku bisa mergane nonton thrash metal pertama kali Ya. SMP UTP. Iya. Ya, UTP. Itu paling kita masih ngikuti itu untuk ya itu tadi band-band. Ya mungkin kita thrash gitu kan. mungkin main di rumah pulang gitu kan. Wah iya. Dirimu main, aku sekolah. Lah mau aku ya sekolah. Oke. Tapi enggak, Makam memutuskan untuk bukan memutuskan ya, akhirnya mengenal melabeli dirinya iki aku black metal. Itu penandanya apa? Atau mengalir aja atau tiba-tiba maksudnya penanda itu bisa jadi tolok ukur adalah lagu karya, bisa tolok ukur ideologi, bisa tolok ukur apa album gitu ya. Kalau Makam sendiri di awal ya. Aku saya black metal. Mulai beli sebagai black metal gitu. Ya di awal. Jadi di awal lalu karena naturalnya gini, mengalirnya itu teman-teman cenderung ambil genre death metal. Kayak si Ngawurator, Torment, Cry-War itu kan langsung mencoba untuk Cry-War, awas tenang. Cry-War itu kan teman-teman yang sudah sadar istilahnya haluannya itu ya mengambil haluan ya teman-teman mengambil inspirasinya dari Cannibal Corpse misalnya gitu. Jadi otomatis istilahnya bukan pengen menjadi pembeda tapi lebih ke ya kita cari yang lain. Kita cari yang lain terus ya hasil diskusi panjang lalu mengerucut ke kesamaan ketertarikan karena estetika. Bahasa simbol semiotikanya kuat, estetika yang serba gelap, pakai jubah, pakai corpse paint kayak gitu. Jadi itu yang lalu jadi belum kepikiran sama sekali itu black metal. Ya. Oh, oke. Tapi sudah memberanikan diri menintu. Jadi kita hanya bisa bilang kita mencoba untuk menjadi bagian dari mereka. Gitu. Iya. Lalu proses itu berkelanjutan. Jadi bertahap, tidak langsung kami. Tidak langsung jadi. Langsung kami menyatakan di black metal. Konteksnya di era itu benar-benar mencoba untuk memahami tadi, tapi sambil berjalan. Tapi tonggaknya dari Tohaldet tadi. Tonggaknya dari Tohaldet. Terus kalian kan Makam itu kan black metal. Sejarah black metal di kota Solo sendiri ya, Mas Jiwo dan Mas Julius. Mulai berkoloni itu sejak kapan? Berkoloni black metal maksudnya ya yang tak ceritain tadi yang Iya. Nah, itu mulai kapan? Iya. Karena ya. Yang ada serunya. Mungkin beliaunya lebih paham. Soalnya kan kalau saya sendiri pribadi itu kan koloninya kan di Grindertup gitu. Grindertup. Waktu itu kan kita kan lebih. Oh iya dulu kan ada di Grindertup ya. Dari death metal gitu kan. Grindertup tahun berapa sih? Ya 93, 94 itu. 93, 94. Padahal saya harus mengingatkan Grindertup itu masih ada seniornya loh. Ya gitu. Betul. Ada Surakarta Corpse Grinder. Iya era 9. Iya itu era mundur lagi bayangin. Jadi sebelum termasuk era beliau. Ya paling dong tahu murid piro. Ya toh. Jadi Surakarta Corpse Grinder itu justru itu Bizantium. Bayangin eranya Bizantium. Ini malah tak sebut ini karena Bizantium nyaris tidak disebut orang. Yang disebut orang tuh Emporium. Jadi dulu tuh memoriku tuh Kaisar. Semua orang tahu. Ya. Kaisar itu kan aku nggak tahu ya, pecah jadi dua. Menghasilkan Emporium dan Bizantium. Emporium ini ngikut Kaisar genre-nya, haluannya. Bisa dikatakan begitu.
Coba nanti dikonfrontir saksi sejarah yang masih hidup. Mas Burhano. Nah, Emporium itu cukup fenomenal, tapi sebenarnya masih ngikutin ala Kaisar kayak gitu, speed thrash metal kan gitu. Tapi Byzantium ini tak anggap sebagai founding fathers, tak anggap sebagai senior karena dia sudah melek ke metalnya yang agak ekstrim. Gitu. Iya, betul. Konteksnya waktu itu disebutnya underground. Hardcore. Oh, ketemu saiki. Nah, orang melupakan peran Byzantium ini. Byzantium itu Mas Hari soalnya, Mas Hari, Mas Yusuf. Iya, era-eranya Mas Yus. Syltari itu kan. Iya, era di situ. Syltari. Edan. Iki jadi pengetahuan baru. Maksudnya Iya. ini kenapa kok terus di tahun 90-an pertengahan itu ada istilah underground. Ya. No punk no underground. Punk, no Nah, underground. itu adalah Ini. ini. Jadi yang disebut underground itu kalau sekarang kan kita lebih luas ya. Underground itu adalah pergerakan yang tidak terpantau radar misalnya kayak gitu. Nah, kalau dulu underground ini ya mas-mas iki. Saya ingin marake ora entuk latihan yo studio no punk no underground no kabeh mecahke simbal. Tepatnya korban diskriminasi. Kata-kata itu menjadi korban diskriminasi. Underground itu menjadi korban. Numpang no underground. Terus nah itu untuk memutuskan berkoloni itu sejak kapan? Maksudnya black metal ya, teman-teman black metal di Kota Solo. Ya berawal dari SCG itu ingat di PTPN. Ingat nggak? Iya, Pertemuan rutin di. Tapi waktu itu kontaknya masih Surakarta Corps Grinder di PTPN. Rumahnya masih sampai sekarang. Mas Yusnya masih di situ. Hanya waktu itu lalu kita merasa perlu untuk angkatan nih sesama. Jadi kan beliau-beliau ini kan sudah senior toh, di zamannya. Kakak kelas kok. Nah otomatis kan iki ada yang ngaman dulu. Iya. Sepantaran dulu. Akhirnya muncul Green Troops. Tapi itu kan masih campur ya, Pak. Campur ya. Tapi kalau untuk black metal Nah, itu. Ego. Aku kuwi. Cerita sithik wae lah. Enggak, balen ini sih dari Green Troops. Green Troops berarti tahun berapa? Itu 93 94 gitu kan. 94. Padahal aku mengklaim itu pasca kerusuhan, berarti sekitar 99. 99 1 tahun setelah kerusuhan itu. Lalu ya biasa black metal head itu mesti garis keras. Oh, gak surut. Ini kira terlalu baik-baik saja, terlalu nyaman. Resistensinya terlalu besar kalau black metal. Ini cah punk banget. Akhirnya kita, saya yang bertanggung jawab harus keluar sama Green Troops gawe dhewe. Perlu waktu berapa tahun itu berani ngomong ini? Tidak menengan. Ya jiwa. Ya sebelum kita band tapi nengan apa 20 tahun. Iya. Balang nyanyi Mulai. ora aku musuhan. Oh iya. Berarti tahun 9 Itu menarik, makanya momen ini tuh aku harus berkata jujur. Alhamdulillah. Yang mengawali pemberontakan untuk keluar saya nyempal saya Green Troops itu aku. Terus ya, Lalu kumpul di kita tentukan enggak awalnya lalu sepakat. Sopo sing sepakat ngikut aku awalnya berapa orang, lalu kita bikin ala-ala elitis black metal sing kafah, sing terlalu pure. Elitis bener-bener iki isinya mung cah black tok. Sing total gitu. Ketotalannya di mana? Ketotalannya itu tadi nongkrongnya enggak di mall. Ngapain black metal kok neng mall? Malah blonjo ya. Di jalan enggak. Nah, kita lalu kebetulan salah satu di kelompok ini tuh adalah personel sampai sekarang masih aktif itu. AGL tuh, anak Gunung Lawu. Ya, dia aktivis di sana sampai Cemoro Kandang. Jadi kita akhirnya terfasilitasi. Lalu nongki malam minggu itu Iya. Naik. kalau enggak di Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, ya di Selo. Di Selo, ya antar gunung lah.
ke Sumbing. Menarik, itu hanya untuk ketemu, hanya untuk konsolidasi, sama-sama, baik sebenarnya sama, apa yang dilakukan Julius di Gendertube sama, membagi informasi, dapat katalog baru, newsletter, terakhir korespondensi dengan siapa, sama, informasinya berbagi informasi, berbagi mengapresiasi rilisan dari luar. Dari Malaysia waktu itu di kaset itu Valentine Production kayak gitu. Dari hunting ISP hunting dari Jogja kayak gitu. Sama sebenarnya. Hanya bedanya kita merasa lebih istilahnya lebih ngeblack gitu. Karena mendengarkannya di hutan gitu, di pos berapa di kelompoknya home base-nya anak-anak pecinta alam kayak gitu. Berarti memang yang kumpul itu nggak cuman orang-orang Solo ya? Oh enggak, ya campur ya. Tapi nek Solo mesti ono to, Kang. Oke, Solo nih ya pasti. Cuman kan sing nggon ngarep hotel quality kan ya Solo kabeh. Ya, terus ya, itu inti. itu aktivitas member. Bahasa sekarang itu kerennya punjer. Punjer itu kan memang di Berarti aku termasuk punjer. Aku loh ini. Iya, itu. Iya. Mapes kok itu. Mapes bener, mapes peteng. Saking petengnya ora ketok. Total black. Wah, peteng banget kok. Tapi ya Clover ya sama Roy ya. Mengendus. Sorry War. Wis Rano. Ini yang jadi menarik adalah tadi disebutkan adalah black metal yang kafah. Nah, ini adalah suatu highlight buat saya untuk mengulik lagi tentang black metal sekafah-kafahnya. Sebenarnya dari kata black metal yang kafah tadi, itu ideologinya awalnya seperti apa sih? Maksudnya sejarahnya atau ideologi yang Kang Jiwo sampai sekarang pegang teguh itu seperti apa? Black metal yang seperti apa? Atau nanti bisa mungkin akan ada percabangan-percabangannya ya pasti ya, irisan-irisan. Mau kau ceritakan, Kang Jiwo? Ya, black metal pastinya yang akan saya sampaikan adalah dari perspektif saya pribadi. Jadi aku mencoba untuk mengeksplor itu pure mencoba untuk meredefining, mentafsir ulangkan nilai, definisi, filosofis, ideologis black metal yang ada di luar sana ke sini. Jadi kan kita nggak mungkin toh. Dari awal itu sadar penuh bahwa misalnya mereka bicara tentang Blizzard gitu. Ramudeng. Kita nggak paham apa itu Blizzard gitu. Pembandingnya tuh ya mungkin kesalahan kita adalah katakanlah mungkin ada yang tidak sependapat karena kita merasa perlu untuk menerjemahkan Blizzard itu seperti apa gitu. Kengerian Blizzard yang menghasilkan musikal segelap itu tuh kalau di sini apa ya? Kan kita nggak bisa bayangin. Blizzard itu badai salju. Kan kita nggak bisa bayangin. Kenapa mereka harus merekam itu di antara pohon cemara di hutan di ketinggian. Benar-benar soundscape-nya itu mereka pengen mengekspresikan kepekatan, kegelapan, kengerian alamnya itu sedemikian rupa. Itu sangat membekas. Tapi kan lagi-lagi di era itu kita merasa perlu untuk Blizzard itu ngapa ya kalau di sini ya? Ketemunya celana tahun. Jadi kita tahu celana tahun. Ya, ada yang tahu celana tahun. Apa kuwi? Belum. Celana tahun itu puting beliung. Tapi dia penamaan lokalnya celana tahun. Celana tahun ini menjadi mengerikan kalau orang sempat lihat, kemungkinan itu menjadi hal yang sangat personal karena pasti akan sampai merebel. Karena dia perpaduan antara kilat dan angin. Jadi Oke, tahu terjadi di Iya, kita puting beliung kan banyak terjadi tapi kan orang nganggo kilat ya biasanya. Nah, kalau konteks celana tahun pasti ada kilatnya. Ya gerimisnya cuma sedikit. Anginnya gede, cuman daya rusaknya luar biasa. Jadi kan kalian mungkin bisa cek lagi apa itu celana tahun. Itu, nah kayak gitu. Awalnya tadi merasa perlu untuk mencari
Dari situ baru kita bisa melatar belakangi proses untuk mengkompos musikal sing ya minimal mewakili. Tidak bermaksud setara atau bisa sebanding dengan apa yang pengen kita sampaikan, minimal waktu itu ada upaya untuk dari proses tadi, redefining tadi, ditemukan intisarinya, diambil padu padannya, lalu dicoba untuk disuarakan lewat musikal. Lalu memberanikan diri memberikan kita into ke black metal. Saya percaya bahwa black metal itu bukan hanya soal musik ya. Ya. Black metal itu adalah soal ideologi. Ya. Nah, seperti halnya punk dan sebagainya ya, yang mengusung bukan hanya melulu soal musik. Kalau secara ideologi, penyerapannya seperti apa, Kang Jiwo? Maksudnya black metal yang seperti apa sampai sekarang Mas Jiwo itu pegang teguh, maksudnya secara kafah itu tadi. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Karena ini akan mereinterpret semua. Jadi misalnya mungkin mungkin saja ya misalnya black metalnya Mas Jiwo sama Mas Julius berbeda atau aku nggak tahu ya maksudnya secara interpretasi. Balik lagi ke konteksnya Makam di era itu. Balik tadi yang mencoba proses tadi redefining, selalu setelah itu Makam itu gini, merasa perlu tahapan selanjutnya setelah redefining ditentukan, lalu langkah selanjutnya adalah mencari urgensi kegelisahan permasalahan yang untuk disasar tadi loh, untuk diserang tadi loh. Masalah apa sih sebenarnya yang relate, yang terhubung dengan black metal itu? Apa yang mau diserang? Black metal secara ideologis, secara filosofis kecenderungannya mempertentangkan atau lebih cenderung mengkritisi keyakinan yang cenderung korup, yang cenderung keyakinan yang disalahgunakan, dikomersialisasi sedemikian rupa, kan kayak gitu. Seperti hanya konteksnya adalah pembandingnya di seberang sana, paganisme dulu menghasilkan kualitas sumber daya yang membangun suatu peradaban. Kristen masuk, lalu semuanya dihilangkan. Proses ikonoklasme di sana sini. Nah, black metal menyuarakan kekuatan antichrist yang berseberangan, kan mengambil peran satanisme kayak gitu, hidden, adalah untuk menyadarkan generasi hari itu bahwa kita tuh pernah besar loh, kita punya identitas jelas loh, kayak gitu. Jadi kebencian tentang antichrist itu tidak serta-merta tumbuh hanya semata-mata seperti yang dipercaya orang tentang ini, tentang kekuatan gelap, kekuatan melawan kekuatan putih. Tidak sesederhana itu, tapi lebih dilatar belakangnya secara historical panjang. Itu sebabnya melahirkan falsafah bahwa sebelum Kristen datang kami sudah Viking yang cukup tangguh. Kita justru Kristen masuk, kita terpasung dalam dogma pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran Kristen. Antichrist itu seperti itu. Itu ceritanya, lalu kita tarik ke sini. Kan kita nggak mungkin terus tiba-tiba harus menjadi bagian dari seperti yang mereka lakukan. Aku diperingatkan di beberapa hasil korespondensi surat menyurat teman-teman di Norway, kala itu sudah cukup kuat membekas. Ada semacam kayak warning, lu kalau ngikutin apa yang kita lakukan di sini, kita adalah orang pertama yang akan mentertawakan kalian. Dari situ aku langsung mencoba untuk mencari apa sih yang relevan, yang yang kita bisa pakai untuk menyuarakan black metal ini. Nah, tadi secara kafah. Permasalahan kita sama. Hari ini konteksnya Makam. Agama, kejawen, kepercayaan itu dipinggirkan. Dicap kufur sana sini, dikafir-kafirkan. Jadi ada upaya, kalau waktu itu konteks kegelisahan itu ada upaya untuk mendiskriminasi, mengkondisikan bahwa ini keyakinan yang tidak perlu diteruskan. Jadi ada upaya untuk dihilangkan. Ya, dihilangkan secara perlahan. Jadi
Nah, ini yang disuarakan Makam. Pertahanan ini yang disuarakan Makam. Tahun berapa itu berarti? Awal-awal 95 Ya Makam. sejak kita memutuskan Iya. Iya. Bikin promo awal itu Ya, kan, Sympathy for the Beast. kita kan sudah mengingatkan bahwa apa yang ada di kita ya kita suarakan aja. Ya. Makanya kan muncul Kan jadi itu tadi yang tak sebut. Jadi harus itu pemicunya. Harus itu yang memotivasi awal, kegelisahan, menangkap kegelisahan. Iya. Dan itu dia harus bagian yang kita rasakan. Kan kita nggak mungkin mencoba untuk mendengarkan keluhan orang. Iya, iya. Tapi lebih black metal seperti itu. Kalau aku tafsirnya tahun awal itu seperti itu. Lebih ke harus jujur bahwa ini yang terjadi. Ini yang kita suarakan. Nah, ini skip kalau mau ditarik ke belakang. Ini rahasia kenapa kita bertahan. Karena kita istilahnya be true with yourself itu kita lakukan. Kita lakukannya ini permasalahan kita kok. Ini perjuangan kita kok. Kita sudah tahu permasalahannya, kita tahu cara untuk menyuarakannya, lalu kita memakai musikal ini untuk menyuarakan perjuangan, untuk berjuang. Ya pasti jatuhnya susutnya lebih panjang. Iya. Karena kita bicara sebenarnya kok, nggak mengada-ada dan tidak bermain pada ranah-ranah gimmick untuk mencoba untuk terlihat keren. Nggak keren nggak apa-apa, ini kenyataannya begini. Jadi itu yang membuat kita sampai hari ini dan hari ini itu relevan, masih relevan. Lihat saja yang terjadi di sekitar kita kan. Lalu ada upaya untuk ya sekarang udah sangat relevan hari ini, makanya apa seolah-olah lalu berpikiran kok jiwa malah jadi ngerti ya apa yang terjadi. Padahal waktu itu konteksnya belum terjadi seperti hari ini. Oh iya. artinya lebih terang benderang sekarang. Iya, kalau sekarang lebih. Nah dulu kan konteksnya kan kita mesti sembunyi-sembunyi nyindir gitu. Oh iya. Tapi kan sekarang semua sudah terang benderang, sudah tidak lagi merundung. Iya. Iya. Ini menarik. Ini podcast yang mahal Iya. sebenarnya. Betul. Harus berbayar. Spesial buat Ibon Rojo, pokoknya. Iya. Terima Ini kasih. terima kasih. Karena ya tadi saya ceritakan bahwa di era-era 90-an akhir ya, Iya. 90-an akhir 99, 98, 99 itu kan ada banyak teman-teman Ya. metal, black metal ya khususnya yang terus kita black metal gitu. Akhirnya terus kan pertama belajar musiknya, ini terus ngulik lagi tentang yang pertama terlihat kan pasti tampilan rupa tampilan, visual iya. gitu ya. Sehari gitu lah. Terus ngulik terus akhirnya kan saya bukan pelaku, saya bukan pelaku itu kan mentoknya di referensi musikal. Ya, Apa sih yang pertama kali gitu. Akhirnya ketemu Venom, ketemu ya macam-macam apa ya? Di Burger kali ya. Ya, di Gitu lah. Terus akhirnya tapi ini kesempatan saya untuk bertanya lebih lanjut tentang black metal sebenarnya. Kita punya kesempatan beliau sampai jam 5:30 pagi nanti. Dibarengi dengan angop. Nanti kita aduh nah ya. Black metal tadi juga disinggung secara tentang banyak black metal itu kaya tentang semiotika. Iya. Tentang simbol-simbol yang dipampang pada saat dibawa pada saat pentas ataupun apa di cover album atau apa. Sebenarnya simbol itu anak piro toh Kang ngono. Misalnya koyo salib terbalik. Yang saya tahu ya, salib terbalik, terus pentagram dan sebagainya itu sebenarnya artinya apa gitu. Ya artinya banyak. Jadi silakan sekarang era teknologi informasi sudah. Tapi setuju dengan era-era dengan benar. arti simbol asal kalian mengakses informasi yang sahih nanti akan terlihat. Informasi itu sudah semua sudah terpampang di dunia maya. Silakan mencari tahu tentang itu. Cuman konteksnya siapapun orangnya yang mencoba untuk mengambil itu, mengadopsi, simbol-simbol tersebut ke di sini, minimal
Anda harus tahu Oh, iya. persis bagaimana sejarahnya, kenapa simbol itu dibuat, Ya. untuk apa, dan selanjutnya akan dipergunakan di mana. Ya, ya. Itu sebuah kesadaran yang mesti dipersiapkan. Dan tentu saja karena proses bagian dari refining harus itu kita lakukan. Lagi-lagi itu ciri khasnya makam. Pentagram adalah hal sebuah simbol yang mengikat untuk pemberkatan semesta, penyatuan keempat 5 elemen, disebut penta karena 5 adalah hal baik gitu. Untuk hal baik, dan pada untuk sebuah keperluan yang lain, untuk hal yang cenderung bisa dikonotasikan hal yang bertolak belakang dari hal baik tadi, untuk menyerang. Kan ini kalau pentagram itu untuk proteksi, untuk meraja suatu wilayah untuk hal baik. Katakanlah bisa diambil kalau yang inverted pentagram terbalik adalah untuk sebaliknya, yang bisa untuk menyerang, untuk dikonotasikan pada hal-hal gelap kayak gitu. Oke. Itu aslinya. Tapi kan terus ketika itu tak bawa ke sini, saku piye ya ki? Apakah it work gitu? Terus tiba-tiba berdampak? Mungkin berdampak, tapi mungkin juga tidak. Jadi kalau sekedar fungsinya hanya untuk semiotika, sebuah identitas, kembali lagi harus ada proses lagi untuk Memperdalam. ya, memperdalam lalu makam banget ini, merubahnya menjadi sebuah tafsir yang relate, terhubung dengan, maksudnya Yang ada di- istilahnya? Yang Iya. ada di Indonesia Iya. mungkin ya. Yang ada di Iya. Indonesia, di Dikonversi di sini. Jawa. Ya, ya. Muncullah desain Sotyo Kalimah. Karena gini, latar belakang Sotyo Kalimah dibuat itu tidak serta-merta hanya sebuah tafsir, tapi lebih ke semacam konversi. Ya. Pentagram dibuat, kekuatan pole ada 4 elemen, air, api, udara, tanah dan ether. Ini Jawa juga punya. Jadi Solo khususnya itu tersusun dari sudut yang sama. Jadi komposisi konfigurasi yang sama. 4 mata angin. Titik tengahnya adalah Solo, keraton. Ya, ya. Kekuatan selatan ditandai dengan samudera Hindia Laut. Laut Pantai Selatan. Lalu utara Alas Gradawahono. Pendowahono, Lawu dan Merapi. 4 kosmik ini adalah sebuah pol kekuatan yang bisa dianalogikakan bagian dari. Jadi selatan mewakili air, Ya. hutan Kendowahono mewakili tanah, elemen Lawu sebagai elemen angin, dan apinya di Marapi. Ethernya kota Solo. Ini lebih menjadi, jadi Iya, ya. Lebih into. ya, menjiwa gitu loh. Iya. Menjadi kita memakai pentagram itu lebih pede gitu loh, karena ini Iya. tafsirnya itu khas banget makam. Iya, iya. Makam itu ku persiapkan kayak gitu, memang melatar belakangnya memang dipersiapkan untuk itu. Itu yang Dan itu ideologi-ideologi dari Mas Jiwo itu sangat mewakili makam. ya memang ini untuk makam. Jadi memang makam tuh harus begini. Iya, iya. Konteksnya waktu itu kan hanya bandku cuma makam soalnya. Oh, iya. Saat itu konteksnya begitu. Saya Jadi- suka banget kok ya. Ya, ini vokalisnya Deknen. itu sing. Itu menarik sih sebenarnya. Iya. Iya. Dan itu yang tidak terjadi di yang lain. Saya berupaya untuk yang lain juga, kan kasanah Indonesia sangat luas. Gitu loh mestinya. Yang lain itu maksudnya band yang lain. Ya pikirku yang band yang lain di Indonesia, kita tuh kaya banget loh. Iya. Sangat kaya. Gugusan Ring of Fire dari Sumatera sampai ke Iya, tekan pojok wah ya. itu Tekan Papua ya, Iya. Ring of Fire ya. Iya. Tadi sempat
sebelum kita ngobrol di sini, ini malah ngulik sementara ini sesi pertama kita ngulik tentang black metal dulu. Nanti kita akan ngulik tentang makam. Iya. Tentang 101 cara 101 rule lah opo. 101 ternyata di black metal itu mereka juga punya sebuah kayak kitab gitu lah. Ini tidak jauh beda sama kitab kita di George Marshall itu, Skinhead Bible itu ya. Itu kalau di mereka mungkin lebih usianya lebih ribuan tahun mungkin ya. Ribuan tahun. Nah, kalau yang di untuk menjadi sebuah black metal yang kafah itu tadi kan disinggung tentang sebuah buku yang akhirnya menjadi acuan atau menjadi apa ya, menjadi kiblat gitu ya mungkin ya, kiblat salah satu kiblat mungkin ya salah satu apa satu-satunya kiblat gitu aku ya nggak ngerti. Nah, tentang black metal bahkan tadi sempat disinggung 101 rule tentang black metal itu, dan itu aku belum baca sih. Nah, tapi kalau nanti diterangkan satu-satu di sini mungkin ini bisa 101 episode. Nah, 100 episode. Nah, itu mending kita korespondensi aja. Kowe rasa ngerti. Tidak ada black metal. Ya, ora. Saya nonton itu. Aja nanti black metal kabeh, kalau nanti black metal kabeh iki kono Kang Jiwo. Mas Julius iki. Semuanya diadop sama Makam dan Mas Jiwo. 101 Enggak. Satu lagi, catatan lagi yang konteksnya gini. 101 reguler itu thrash metal itu sebenarnya sudah maksudnya begini. Ada hari ini itu ada yang menganggapnya sebagai guyonan saja. Di eranya itu menjadi sebuah sempat menjadi sebuah pattern untuk bersikap, beratitude kayak gitu. Tapi pasca meninggalnya Hieronymus kayaknya itu sudah tidak lagi menjadi bagian yang signifikan, ya dianggap guyonan saja. Hari ini konteksnya begitu. Ini kan konteksnya waktu itu aku tuh dapat itu tuh bener-bener tak serap harus seperti apa toh. Jadi di luar itu cenderung maka muncul istilah true untrue tuh loh. Karena awalnya dari situ tuh. Kalau kamu keluar dari rule kamu berarti nggak true gitu. Jadi kata-kata true itu sesuatu yang seolah-olah itu kayak kamu tuh, nah itu kita tadi sepakat bikin kafah tadi kan true. Jadi ini loh beneran black metal beneran tuh kayak gini loh. Kayak gitu. Konteksnya 101 reguler itu. Hari ini orang sudah tidak lagi. Bahkan teman-teman di Eropa pun juga menganggap itu sebuah guyonan saja. Karena memang bahasanya kalau diikuti, memang nggak terlalu berlebihan, lebay gitu. Jadi misalnya apa? Kamu mesti melakukan sesuatu yang ya apa istilahnya? Yang tidak mungkin dilakukan kayak gitulah. Cek aja sendiri aku nggak ngerti bukunya. Itu apa masih bisa dicek di internet? Bisa, mungkin? Oh ada ya? Ada. Oh semua sudah. Cuma ya itu tadi konteksnya lebih ke situ. Tapi tolong dipahami korespondensi loh. Kita menulis surat nyembunyiin $1 lembaran itu dalam karbon, menunggu 35 hari baru dapat jawaban, dikirim buku itu, dikirim jilitan beberapa kertas itu, otomatis kan ini tak anggap sebagai buku suci baru kan gitu. Jadi konteksnya itu. Jadi di era-era itu, nah itu yang melatar belakangi kenapa Makam susah payah, kalau mau dikatakan demikian, susah payah melakukan proses itu tadi. Proses redefining yang tidak mungkin, ya istilahnya konteksnya tidak semua band kepikiran untuk melakukan hal yang sama. Oh iya, pancen karena golek angel. Iya. Jadi yo angel tenan 35 dino lagi entuk kopian. Iya, kayak gitu. Ya, akhirnya jadikan pusaka. Wingi surat dijamas karo Mas. Buku dijamas ya kebrah. Ora ngerti nganti air tur. Bleber. Banyu diombe. Kelas diombe. Terus hafal. Sing ngerti aku tok. Makanya kalau kemarin nyebut nama Mas Bori kemarin bilang kalau bicara black metal itu apa jiwa itu black metal itu sendiri ya memang mergo tak ombe
Ya black metal ya masih kok. Mergo ngombe kitab suci. Ayo bukunya hilang San. Loh ya toh, hilang toh. Diombe yuk. Tapi sepakat dengan 101 beberapa poin pasti ada yang sepakat aja. Ya itu beberapa pastinya karena itu bagian dari sejarah. Ada hal yang minimal untuk sebuah memorable untuk mengingat kembali itu sebuah sesuatu yang sangat mengakar kuat. Ya itu pasti membentuk karakter sampai hari ini. Tapi saya juga bagian orang yang sepakat bahwa ya itu guyonan saja. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Oke. Karena gini, konteksnya tak teruskan sedikit saja. Black metal itu ini loh, uniknya itu tau. Kalau dia mencoba untuk menemukan sesuatu, itu cenderung ketika ada orang lain yang mencoba untuk mengikutinya, dia cenderung sudah beralih lagi. Jadi mungkin di konteks musikal dia akan cenderung akan mencoba untuk menemukan hal yang baru lagi. Sangat progresif sekali. Begitu terus. Jadi nyaris ini kontemporer berarti. ya. Kontemporer kan gitu. Dia anti mainstream gitu kan. Kalau begitu itu dirasa sudah mainstream, dia akan mencari kegelisahan yang baru. Nah, itulah kontemporer. Nah, ini pertanyaan masih tentang black metal. Dan ini mungkin jadi highlight. Kalau menurut ini mungkin bisa jadi dua jawaban yang berbeda. Menurut Mas Jiwo dan Mas Julius, black metal itu seperti apa? Mungkin akan